pagi cantik, sudah siap berangkat sekolah nih? Sudah dong Bunda. Jangan lupa dicek botol minumnya, kotak pensilnya, PR-nya. Sudah kok Bunda. Oh pinter, oke. Ada yang lupa masker dan hand sanitizer-nya. Oh iya Bunda. Nah, kita harus tetap jaga prokes ya. Harus pakai masker dan bawa hand sanitizer-nya saat segala sesuatu. Pakai hand sanitizer. Diambil sana, diambil. Uang saku. Kalau untuk uang saku ndak pernah lupa. Mama pura-pura lupa, anaknya ndak lupa. Sini, silakan sini. Nah, Mama kasih, tapi jangan dihabisin ya. Oke Bunda. Belanja secukupnya, sisanya ditabung ya nak ya. Oke Bunda. Terima kasih Bunda. Hati-hati di jalan. Have fun ya hari ini. Iya Bunda. Dadah. Dah. Hai, selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar bersama Ibu Cica. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap semoga semua anak-anakku tercinta tetap sehat dan selalu semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita mengingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Masih ingatkah kalian? Ya, betul. Bahwa kita harus selalu fokus, semangat, dan belajar dengan hati yang ceria. Sudah siap belajar? Nah, oke. Anak-anak, tadi kalian sudah menyimak video yang Ibu tampilkan di awal pembelajaran. Nah, kali ini Ibu tidak akan sendiri. Ibu akan kedatangan tamu spesial. Siapakah beliau? Beliau adalah seseorang yang tadi sudah tampil di video di awal pembelajaran. Yuk kita sambut bersama. Tada! Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Cica. Nah, bolehkah Ibu memperkenalkan diri kepada kita? Kenalkan, hai semuanya. Saya Ibu Ripka. Nah, hari ini Ibu Cica akan belajar bersama kalian dan juga bersama Ibu Ripka. Masih ingat kan siapa Ibu Ripka? Nah, tentunya tadi anak-anakku tercinta sudah menyaksikan video singkat yang Miss Cica tampilkan di awal pembelajaran. Masih ingatkah apa cerita atau kisah dari video tersebut? Wah, pintar sekali. Pada video tadi, kalian sudah menyaksikan kisah seorang anak yang hendak berangkat sekolah. Dia menyiapkan segala perlengkapan sekolahnya secara mandiri. Namun, ada satu hal yang terlupa oleh anak tersebut. Apakah itu? Benar, uang saku. Semua pasti pernah mendapat uang saku dari orang tua kalian kan? Sekarang coba kita ingat-ingat apa saja benda-benda atau barang-barang yang sudah kalian dapatkan dari orang tua kalian. Sebelumnya Miss Cica akan bertanya kepada Ibu Ripka. Nah, Ibu Ripka, benda-benda apa saja yang sudah Ibu Ripka berikan kepada putra dan putri Ibu? Terima kasih Miss. Tentunya sebagai orang tua
akan memenuhi kebutuhan dasarnya, sandang, pangan, dan papan. Jadi ya seperti baju seragam, baju-baju yang lain, rumah, baju, tas sekolah, uang saku, handphone, karena sekarang ini kan belajarnya sudah menggunakan digital ya Bu, juga laptop. Yeay, apakah kalian juga mendapatkan barang-barang tersebut? Tentu sama ya. Tahukah kamu jika semua benda-benda yang diberikan orang tua kepada kita merupakan harta dari orang tua? Apa sih pengertian dari harta? Harta merupakan segala kekayaan, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud. Nah, Ibu, saya punya pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah, mengapa sih Ibu memberikan benda-benda tersebut kepada putra-putri Ibu? Ya, alasannya saya memberikan itu kepada putra dan putri saya adalah yang pertama tentunya kewajiban ya. Setiap orang tua memiliki kewajiban memenuhi setiap kebutuhan anak-anaknya. Dan yang kedua pastinya itu karena kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya, sehingga apapun yang dibutuhkan itu ingin disediakan. Seperti itu Ibu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi alasan orang tua, mengapa sih orang tua memberikan benda-benda, barang-barang, dan segala yang kita butuhkan kepada kita, itu karena rasa kasih sayang dan merupakan suatu bentuk tanggung jawab serta kewajiban. Nah, Ibu, sekarang pertanyaan berikutnya, saya bingung, dari mana sih Ibu mendapatkan harta tersebut? Ya, pastinya orang tua untuk memenuhi kewajibannya sebagai orang tua pada anak-anaknya pastinya mencari nafkah dengan cara bekerja. Oh, begitu ya. Jadi untuk mendapatkan harta-harta yang kalian dapatkan, orang tua kita bekerja dengan sepenuh hati. Betul kan Ibu Ripka? Pastinya. Oh, luar biasa sekali ya. Orang tua kita bekerja dengan sepenuh hati untuk mencukupi apa yang kita butuhkan. Nah, Ibu, ada satu hal yang ingin saya tanyakan kembali sama Ibu. Ketika Ibu memberikan benda-benda, barang-barang kepada putra-putri Ibu, maka tentu akan menimbulkan hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif. Bisakah Ibu menjelaskan atau memberikan contoh ketika Ibu memberikan sesuatu kepada putri Ibu, hal-hal positif apa dan hal-hal negatif apa yang sudah timbul? Ya, pasti ya Miss ya, di dalam satu kegiatan atau tindakan itu pasti akan ada dua hal, dan dua hal itu pasti positif dan negatif. Nah, saat saya memberikan sesuatu kepada anak saya, contohnya uang saku gitu ya, hal yang positif yang saya bisa lihat itu anak saya bisa menghemat, tidak membelikan uangnya semuanya, dan dia itu berusaha untuk menabung. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang dia melihat temannya yang tidak memiliki uang saku, sehingga dia kadang membelikan kue untuk temannya. Wah, luar Atau biasa. kadang di sekolah, kan di Pelita Hati juga seringkali ada kegiatan-kegiatan sosial gitu ya Miss. Jadi kadang anak saya itu bilang, pakai uangku saja Ibu, aku ingin juga memberi kepada orang lain. Luar Itu biasa. yang positif. Tapi ada yang negatif juga, Ibu. Kadang itu mereka kalau tidak diarahkan itu akan membeli barang yang kadang itu belum dibutuhkan. Kemudian setelah memberi barang, kadang mereka tidak bertanggung jawab. Jadi apa ya, ada kalanya ya namanya masih proses anak-anak gitu kan, membeli barang tidak bertanggung jawab untuk merapikan kembali sehingga di lain waktu bisa digunakan. Seperti itulah Miss, kadang barang-barangnya ya tercerai-berai, cecer-cecer seperti itu. Wah, begitu ya ternyata ya. Jadi ada hal-hal positif yang bisa kita contoh dan ada hal-hal negatif yang jangan dicontoh. Tadi kalau Ibu Cica menggarisbawahi bahwasanya ketika Ibu Ripka memberikan suatu benda kepada putrinya,
maka hal-hal positif yang timbul adalah si putri dari Ibu Ribka adalah seseorang yang memiliki rasa empati yang sangat besar. Nah, dari cerita Ibu Ribka ada hal-hal positif yang bisa kita contoh dan ada hal-hal negatif yang jangan dicontoh. Ibu Ribka tadi menceritakan bahwa putri dari Ibu Ribka merupakan anak yang memiliki jiwa empati dan berbagi yang sangat luar biasa. Yuk kita contoh ya. Kalau ada sesuatu hal yang bisa dibagi, kalian bisa berbagi. Kemudian tadi ada hal negatif yang disampaikan. Kalau misalnya putri dari Ibu Ribka terkadang membeli benda yang tidak dibutuhkan pada saat itu dan terkadang juga kurang bisa merawatnya. Nah, untuk itu ibu ingin bertanya kembali sama Bu Ribka. Menurut Ibu Ribka, seharusnya bagaimana sih kita menyikapi harta pemberian dari orang tua? Bisakah Ibu menjelaskan kepada kita? Ya, terima kasih Ibu. Jadi harapan kami, pasti harapan semua orang tua ya Ibu, kalau memberikan hal-hal yang sudah dibutuhkan oleh anaknya, yang pasti orang tua itu berharap satu, anaknya bisa memiliki rasa syukur kepada Tuhan dengan cara beribadah dari hatinya. Kemudian yang kedua, mereka bersyukur dengan cara bisa merawat rumah dengan segala hal yang bisa menjadi fasilitasnya itu dengan baik tanpa harus diingatkan atau sampai mungkin dimarahi gitu. Kemudian yang ketiga, menggunakan uang saku dengan baik dan bijak. Ada yang ditabung, ada untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Kemudian yang berikutnya, membeli barang sesuai yang dibutuhkan saja. Dan yang berikutnya pastinya berterima kasih kepada ayah dan ibunya. Itu sih. Nah, anak-anak, dari video yang Ibu Cica sudah tampilkan, dari perbincangan Ibu Cica bersama Ibu Ribka, banyak sekali yang bisa kita pelajari hari ini. Pertama, kita belajar bahwa benda atau barang yang kita peroleh saat kita tinggal dan hidup bersama orang tua adalah harta kepemilikan yang berasal dari orang tua. Harta merupakan segala kekayaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Contoh harta yang sudah kita dapatkan dari orang tua kita yaitu rumah yang kita tinggali, kemudian pakaian yang kita pakai, segala fasilitas rumah dan uang saku yang kita dapatkan. Kemudian tadi setelah Ibu berbincang dengan Ibu Ribka, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan berterima kasih kepada orang tua kita karena telah mencukupi kebutuhan kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, mensyukuri segala pemberian Tuhan dengan cara rajin berdoa dan beribadah. Kedua, merawat rumah kita dengan segala fasilitasnya dengan baik. Ketiga, menggunakan uang saku dengan bijak. Tentunya hemat ya. Berikutnya, tidak membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Eits, jangan tergiur dengan diskon. Yang terakhir, berterima kasih kepada ayah dan ibu karena sudah bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan kita. Dengan cara apa? Dengan cara rajin belajar. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ribka. Terima kasih juga, sudah Ibu. hadir bersama kita. Kita belajar bersama ya Ibu ya. Oke, Ibu Cica berharap kalian di rumah semuanya bisa dengan bijak menggunakan dan merawat harta yang telah orang tua kalian berikan kepada kalian. Terima kasih. Sampai jumpa.